Bismillahirrahmanirrahim. Ada seorang hamba sahaya menerima perintah dari seorang raja untuk mengambilkan susu sapi yang diperah dari ternak milik kerajaan. Lalu si hamba itu pun patuh dan segera melaksanakan perintah sang raja. Ia membawakan segelas susu hasil perahannya kepada sang raja. Tapi sang raja melihat ada sedikit kotoran yang menempel di dalam susu itu. Maka raja pun menolak pemberian susu itu dan kembali menyuruh si budak tadi untuk kembali memerah susu dari ternak kerajaan. Kemudian hamba itu pun datang lagi dengan susu yang baru. Sayangnya ada bulu yang menempel di susu itu. Kemudian raja pun menolaknya lagi. Lalu hamba itu kembali lagi memerah dan membawakannya susu yang baru. Tapi raja melihat susu itu masih sedikit kotor karena debu. Dan begitu seterusnya sampai akhirnya hamba tersebut berhasil membawa segelas susu yang murni untuk sang raja tanpa sedikit pun tersentuh kotoran. Dan akhirnya raja pun menerimanya. Dan raja merasa senang dengan kerja hamba sahayanya itu, lalu memberikannya tempat yang baik di kerajaan. Sejatinya manusia adalah hamba, dan Allah adalah raja di atas segala raja, Al-Malik. Allah itu hanya menerima ibadah yang dipersembahkan dengan murni hanya untuknya, selayaknya susu sapi yang murni keluar dari perut sapi tanpa tersentuh sedikit pun darah maupun kotoran. Dan perumpamaan ini Allah sebutkan dalam Quran, surat An-Nahl ayat 66. Betapa uniknya perut sapi. Ia menampung susu sekaligus kotoran dan darah di dalamnya. Tapi Masya Allah, hebatnya tidak pernah sekalipun susu menetes tercampur darah dan kotoran. Padahal ia mengalir di antara batasan tipis keduanya. Itulah susu. Dan ikhlas itu layaknya susu yang murni. Begitu kata para ulama dalam banyak kitab. Hati dan jiwa yang ikhlas itu murni hanya mengharap ridhonya Allah, tidak pernah menjadikan dunia dan pujian sebagai tujuan. Karena hati yang ikhlas itu telah menceraikan dunia. Dia beribadah bukan untuk sekeping dunia. Dan hati yang ikhlas juga sudah menceraikan pandangan manusia. Karena ridho manusia itu tidak layak untuk diperebutkan. Ikhlas kita harusnya semurni susu, bersih dari darah dan kotoran, tidak pamrih pada dunia, dan tidak berharap untayan indah pujian manusia. Sahabat-sahabat sekalian, dari cerita imajiner tadi, seorang budak itu akan terus berupaya membersihkan susu dari segala kotoran untuk dia persembahkan kepada sang raja. Begitu pula kita sebagai seorang hamba yang sudah semestinya berupaya untuk terus membersihkan ibadah kita, membersihkan penghambaan kita dari unsur-unsur syirik, riya, dan unsur pengotor lainnya. Agar ibadah kita betul-betul murni hanya untuk Allah semata. Bahkan sudah bersih dari kotoran setipis bulu dan debu. Apa jadinya bila si budak tadi berhenti bekerja, tidak sungguh-sungguh memberikan yang terbaik bagi sang raja? Boleh jadi sang raja bisa marah. Lalu ia pun diusir dan sang raja tidak ingin melihatnya lagi. Jangan sampai saat nanti kita pulang menghadap Allah, Dia tidak berkenan melihat kita dan mencampakkan kita. Na'udzubillah. Hamba berlindung kepadamu ya Rabb. Semoga kita dijadikan sebagai hamba-hamba Allah yang sungguh-sungguh dalam mencari ikhlas, terus menerus mengupayakan kemurnian dalam setiap aktivitas.